Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas benzena dan turunannya untuk bagian kedua sebagai lanjutan dari bagian pertama yang sudah membahas tentang struktur dan tata nama benzen dan turunannya. Untuk di bagian dua ini kita akan membahas tentang sifat dan kegunaan dari benzena dan turunannya. Tidak lupa di sini saya dan tidak intinya menganjurkan agar kalian selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun, serta menjaga jarak ketika kalian beraktivitas di luar rumah atau di tempat-tempat yang beresiko. Untuk mengawali pembelajaran, kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya untuk kompetensi dasarnya ini masih sama dengan di bagian 1, kita membahas tentang 3.10 dan 4.10 ya. Kompetensi dasarnya masih tentang benzena. Di sini menganalisa struktur tata nama, ini sudah di bagian 1, sifat dan kegunaan ini di bagian ini atau di bagian kedua. Adapun menyajikan penelusuran informasi beberapa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya nantinya juga akan dibahas di bagian ini. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, di sini diharapkan karena ini melalui pembelajaran daring, kalian bersifat kritis, melakukan literasi, kerjasama, berkomunikasi, serta kreatif dalam mempelajari sifat, kegunaan, pengelompokan senyawa benzen dan turunannya, baik yang berbahaya dan tidak berbahaya, tentunya dengan sikap yang mencerminkan nasionalisme, disiplin, percaya diri, jujur, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan. Untuk peta konsepnya, ini seperti halnya di bagian 1 ya, ini penjelasan secara rincinya nanti ada di pembahasan, adapun secara peta konsepnya kemarin sudah dibahas di bagian 1 yaitu struktur dan tata nama. Ini di bagian 1 sudah kita bahas sampai dengan penamaan ya, baik itu yang mono, di, bahkan yang polisubstitusi. Adapun di bagian 2 ini kita membahas tentang sifat-sifat dan kegunaan. Di sini sifat-sifat kita akan membahas tentang sifat fisik dan kimia melalui reaksinya. Di sini reaksinya ada 3, mulai dari klorinasi, nitrasi, sulfonasi, dan alkilasi. Kita akan bahas satu-satu nanti. Dan adapun kegunaannya nanti kita bahas kegunaan senyawa turunan benzen sampai dengan penggolongan apakah senyawa turunan benzen tersebut aman atau berbahaya. Kita mulai aja di sini. Kemarin kita sudah membahas tentang struktur benzen. Masih ingat ya, yang struktur seperti ini, di mana struktur benzen itu digambarkan sebagai rumus konformasi yang diusulkan oleh August Kekule. Seperti ini, atau boleh juga digambarkan beberapa turunan benzen, baik yang mono, di, maupun yang trisubstituen atau polisubstituen. Ini sudah kita bahas di bagian pertama. Untuk bagian kedua ini kita akan membahas yang pertama adalah sifat benzen. Sifat benzen di sini tentunya yang kita bahas sesuai dengan peta konsep yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Untuk yang pertama kita bahas yaitu sifat fisika. Untuk sifat fisika di sini yang kita dapatkan dari benzen itu adalah dia merupakan senyawa yang tak berwarna. Tak berwarna di sini maksudnya senyawanya biasanya dalam bentuk cairan yang jernih atau bening. Jadi kadang ada kalanya yang seperti ini justru lebih berbahaya karena tidak bisa dikenali. Karena warnanya yang tak berwarna, artinya tidak punya warna spesifik dan kita kadang bisa tertukar dengan zat lain yang sama-sama tidak berwarna. Terus yang kedua wujudnya cair. Istilah wujud cair di sini tentunya wujud cair ketika kondisi pada suhu ruangan. Adapun selanjutnya di sini titik didihnya yaitu lebih dari 80 derajat Celcius. Walaupun ini ambang paling kecil 80, ada turunan yang sampai 200. Berarti ini setidaknya lebih dari 80. Terus sifat fisik yang lain yaitu bau khas. Bau khas di sini timbul dari
senyawanya yang sifatnya aromatik. Jadi punya bau yang khas, artinya punya bau yang spesifik, punya bau yang punya ciri khas atau punya bau yang khusus untuk tiap senyawanya. Adapun yang lain yaitu volatil. Dikatakan volatil yaitu senyawa yang gampang menguap. Dan yang terakhir yaitu sifatnya adalah non-polar. Berarti dia tidak akan larut pada air atau cenderung sedikit larut pada air dan dia lebih larut pada senyawa-senyawa yang non-polar juga. Ini sifat fisik dari benzena. Adapun sifat kimianya di sini yang pertama adalah dia mudah terbakar. Jadi ini yang salah satu menyebabkan bagaimana sifat kimia dari benzena ini menjadi agak berbahaya karena dia mudah terbakar. Terus selanjutnya beberapa senyawa turunan dari benzena itu ada yang bersifat asam, lemah, atau basa lemah. Ini ada beberapa yang sifatnya asam lemah dan basa lemah. Contoh misalkan anilin, dia bersifat basa lemah. Sedangkan untuk asam benzoat, dia bersifat asam lemah. Selanjutnya untuk sifat kimia yang lain non-polar di sini, artinya dia tidak larut dalam pelarut polar, misalkan air, seperti yang di sifat fisik ya. Jadi dia lebih larut pada senyawa-senyawa yang non-polar juga. Terus selanjutnya bersifat toksik. Toksik di sini artinya dia beracun. Beracunnya karena ada satu yang pertama yang dia menyebabkan karsinogenik atau menyebabkan kanker. Bahkan ada beberapa penelitian menyatakan dia menyebabkan leukemia. Jadi ini perkembangan lebih lanjut dari penelitian-penelitian tentang sifat-sifat benzen atau bahayanya benzen. Tapi yang paling jelas setidaknya dia karsinogenik atau menyebabkan kanker. Dan yang terakhir sifat kimianya terkait dengan reaksinya yaitu dia mudah tersubstitusi. Jadi gugusnya atau mohon maaf salah satu atom di cincin benzen mudah untuk digantikan oleh atom yang lain melalui reaksi substitusi dibanding dia mengalami adisi. Jadi ciri khasnya atau sifat kimia dari benzena adalah dia mudah tersubstitusi. Terkait dengan mudah tersubstitusinya benzena ini, dia mengalami substitusi berupa reaksi-reaksi berikut. Di sini ada reaksi halogenasi, nitrasi, sulfonasi, dan alkilasi. Kita bahas satu-satu untuk materi reaksi benzen ini. Yang pertama untuk halogenasi. Untuk halogenasi di sini adalah pemasukan atau mensubstitusikan. Di sini adalah unsur halogen. Ingat, halogen itu bisa fluorin, klorin, bromin maupun iodin. Misalkan saya di sini contohkan menggunakan klorin. Berarti halogenasi adalah reaksi substitusi di mana gugus atau atom H pada benzena digantikan atau tersubstitusi oleh atom halogen. Misalkan di sini klorin. Di sini ada FeCl3 di atas tanda panah ini menunjukkan bahwa reaksi ini terkatalis atau menggunakan katalisator berupa FeCl3 atau besi 3 klorida. Ini sebagai katalis yaitu zat yang mempercepat terjadinya reaksi. Ini merupakan katalis. Hasilnya di sini kita lihat atom hidrogen dari benzena ini tersubstitusi oleh Cl. Karena dari Cl2 ya. Jadi Cl1 buah Cl ini masuk ke gugus benzen menggantikan H membentuk halobenzen ya. Di sini ya terjadi halobenzen berupa klorobenzena. Adapun H ini lepas dan berikatan dengan satu Cl yang lain menjadi HCl. Selanjutnya untuk proses nitrasi atau substitusi menggunakan HNO3. Untuk substitusi menggunakan HNO3 di sini dibantu dengan katalisator berupa asam sulfat. Berarti ini reaksi terjadi pada kondisi asam. Pada kondisi asam ini terjadi substitusi di mana atom H ini digantikan oleh gugus NO2 dari asam nitrat. Makanya ini disebut nitrasi. Sehingga gugus NO2 ini masuk membentuk nitrobenzen dan melepas air. Selanjutnya untuk reaksi yang ketiga yaitu sulfonasi. Sulfonasi di sini adalah memasukkan gugus sulfonat dengan mereaksikan benzen dengan asam sulfat. Sehingga
gugus sulfonat atau SO3H ini akan masuk menggantikan atom H di cincin benzen membentuk asam benzena sulfonat ya. Menjadi ini SO3H yang terikat pada cincin benzen dan melepas air. Adapun alkilasi dari kata alkil yaitu proses memasukkan alkil ke dalam cincin benzen sehingga atom H di sini akan digantikan oleh alkil berupa CH3 sehingga masuk membentuk turunan benzena berupa toluen dan melepas HCl. Ini beberapa reaksi substitusi yang terjadi pada benzena. Adapun kegunaan benzena di sini, kegunaan benzena dan turunannya misalkan untuk toluen. Toluen di sini berupa pelarut dan bahan dasar pembuatan TNT atau bahan peledak. Kita mengenalnya sebagai bahan peledak ya. Adapun yang lain di sini sekalian kita bahas satu persatu. Untuk toluen di sini berupa pelarut atau bahan dasar pembuatan TNT atau bahan peledak. Untuk rumus struktur toluen seperti ini dan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan dasar peledak atau dinamit. Selanjutnya stiren. Stiren rumus strukturnya seperti ini, digunakan sebagai bahan dasar polimer sintetik seperti isolator listrik, boneka, sol sepatu, piring, dan cangkir. Yang dimaksud cangkir stiren biasanya kalian lihat pada cangkir yang digunakan untuk pembuatan kopi. Bisa di Indo atau Alfa. Ini juga bisa didapatkan di toko-toko yang menyediakan kopi untuk dibawa. Jadi biasanya seperti ini ya. Kalian agak familiar harusnya dengan cangkir seperti ini. Selanjutnya untuk anilin. Anilina, rumus strukturnya seperti ini, digunakan sebagai bahan dasar pembuatan zat warna diaso. Warna diaso seperti ini contohnya biasanya digunakan untuk proses pencelupan kain atau pewarnaan kain. Ini digunakan untuk memberikan warna pada kain walaupun kadang disalahgunakan untuk pemberi warna pada makanan. Tentunya akan menjadi berbahaya ketika disalahgunakan. Yang keempat di sini fenol atau senyawa-senyawa alkohol ya karena mengandung gugus hidroksi di sini. Benzana alkohol atau benzana yang mengandung gugus alkohol kita sebut sebagai fenol, dikenal sebagai karbol untuk desinfektan. Misalkan di sini pemanfaatannya sebagai cairan pembersih lantai yang mengandung karbol atau di sini kita sebut cairan desinfektan. Selanjutnya untuk kegunaan yang lain kita bahas satu-satu juga. Di sini misalkan untuk yang pertama adalah paracetamol. Untuk paracetamol atau lebih ada juga yang menyebutnya acetaminophen. Ini rumus struktur dari paracetamol digunakan sebagai penurun panas dan pereda nyeri atau sakit. Biasanya digunakan untuk pereda nyeri pada kepala atau sakit kepala. Contoh produknya seperti ini ya. Biasanya kalian mungkin memilih produk yang lain, tapi pada dasarnya adalah kandungan utamanya sama, yaitu paracetamol. Selanjutnya asam benzoat. Asam benzoat di sini struktur kimianya seperti ini. Kegunaannya biasanya digunakan sebagai bahan pengawet makanan-makanan yang dikemas dalam kaleng. Untuk selanjutnya ABS atau asam benzena sulfonat. Rumus strukturnya agak panjang seperti ini ya. Digunakan sebagai bahan aktif deterjen. Contohnya inilah ya. Ini sebagai contoh. Di sini asam benzena sulfonat adalah bahan aktif yang membuat deterjen itu mempunyai daya cuci yang lebih baik dibanding sabun colek karena dia menghasilkan busa yang lebih banyak dan mengandung surfaktan sehingga dia lebih efektif dalam mengikat kotoran dan membuat kain atau baju yang dicuci itu lebih cepat bersih walaupun dia punya dampak karena dia bisa menyebabkan blooming algae. Itu jelas dampak negatif dari penggunaan deterjen atau ABS secara berlebih. Adapun yang terakhir di sini adalah asam salisilat. Asam salisilat biasanya digunakan sebagai bahan aktif untuk obat anti jamur pada kulit. Bisa berupa salep, bahkan sekarang ada yang bentuknya gel atau mungkin spray. Pada dasarnya asam salisilat di sini rumus strukturnya seperti ini ya, digunakan sebagai obat anti jamur pada kulit.
Selanjutnya untuk latihan soal mandiri, karena ini terkait dengan KD 4.10 ya, kalian harus melakukan penelusuran atau literasi terhadap beberapa referensi agar kalian bisa menemukan beberapa senyawa-senyawa benzen dan turunannya, dan kalian bisa menggolongkan menjadi senyawa-senyawa yang sifatnya aman dan yang berbahaya. Ini bisa kalian lakukan sebagai bentuk literasi terhadap materi benzena dan turunannya. Di sini kita bisa menyimpulkan untuk sifat dan kegunaan benzen, di mana sifatnya kita bagi menjadi sifat fisik dan sifat kimia. Adapun kegunaannya, di sini kita mendapatkan beberapa kegunaan senyawa benzen dan turunannya yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang sifatnya ada yang berbahaya dan relatif aman. Nah, di sini silakan kalian untuk bisa memperdalam lagi materi bagian kedua ini dengan latihan soal mandiri dari referensi lain, dan bisa juga menambah wawasan dengan melakukan literasi secara daring maupun langsung membaca di buku referensi, misalkan buku cetak atau buku lain yang relevan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan penilaian harian 10. Jadi saya harapkan kalian untuk mempersiapkan diri untuk mempelajari materi di bagian 1 dan di bagian 2 ini sebagai bekal untuk menghadapi penilaian harian 10. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kita akan bertemu di materi-materi yang lain, dan adapun untuk materi bagian 1 akan saya tampilkan juga linknya di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.